Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari Dwi Umaisaroh. Saya dari kelas 4A Pendidikan Geografi. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil proposal saya, analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 bagi siswa SMA Negeri 1 Tandun. Yang pertama, pendahuluan. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Hingga saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini merupakan keluarga coronavirus yang dapat menyerang hewan ketika menyerang manusia. Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS, dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina pada tahun 2019. Kajian pustaka menurut Dimyati 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Hal ini meningkatkan perubahan gaya belajar yang semakin pesat. Menurut Girardini dalam Kartika 2018, daring memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti berlatih dengan adanya umpan baik berkait menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa, dan menggunakan simulasi dan permainan. Sementara itu, menurut Permendikbud nomor 109/2013, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membawa perubahan dan kemajuan di berbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses belajar. Pembelajaran daring ini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan dengan peserta didik yang tidak terbatas. Selain itu, penggunaan pembelajaran daring dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajaran. Tinjauan penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian Hikmah Rashida 2020 mengenai efektivitas pembelajaran daring di tengah pandemi menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran daring merupakan kebijakan tepat yang dilakukan pada masa pandemi. Dan berdasarkan penelitian Aprilia Harapani 2020 mengenai pengaruh belajar daring saat pandemi COVID-19 terhadap kemampuan siswa menunjukkan bahwa dampak belajar daring terhadap kemampuan siswa. Dampak dalam kemampuan siswa menjadi lebih meningkat atau bahkan menurun, namun semuanya kembali kepada bagaimana pola belajar yang diterapkan siswa dengan diri sendiri. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Arikunto 2006.27 menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi keefektifan sistem pembelajaran online bagi siswa SMA Negeri 1 Tandun selama masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara
dilakukan terstruktur dengan pertanyaan yang disusun dan dikaitkan serta dikembangkan dengan literatur terkait. Selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Objek penelitian merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Sedangkan subjek penelitian adalah nilai dari keseluruhan yang akan dijadikan subjek penelitian berdasarkan pengertian tersebut. Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis keefektifan belajar online di masa pandemi COVID-19, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Tandun. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat atau variabel X adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti variabel bebas. Variabel bebas atau independen pembelajaran daring X, variabel terikat dependen keefektifan belajar siswa X. Selanjutnya, metode analisis. Adapun metode analisis yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut. Responden yang berkaitan sebanyak 5 orang dari siswa SMA 1 Tandun, terdiri dari 2 siswa IPS kelas A, 2 siswa IPS kelas B, dan 1 siswa kelas IPA A untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Penelitian memberi nama responden P1, P2, P3, P4, dan P5. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.